ada 5 nama-nama Allah. nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah Ayatul Kursi? 5. Ada 5. Dah, yang pertama Allah ya, yang pertama Yaitu Allah Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Hayyu maha Hidup. yang maha hidup. Terus Al-Qayyum Al-Qayyum yang terus mengurusi makhluknya. yang terus menerus mengurusi makhluknya. Makhluknya. Ada berapa dah? 2. 3. Allah satu. Allah tadi yang pertama. Yang kedua Al-Hayyu. Nomor 3 Al-Qayyum. Terus Al-Aliyyu. Al-Aliyyu. Al-Aliyyu yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Baru Dan Al-Azim Al-Azim. yang maha agung. Jadi Al-Azim termasuk nama Allah. Nama Allah. Nama Allah yang memiliki kebesarannya. Allah yang memiliki kebesaran. Nah, sudah? Oke. Coba sebutkan satu dulu apa nama-nama Allah di Ayatul Kursi. Allah. Hayyu. Qayyum. Al-Aliyyu. Al-Aliyyu. Al-Azim. Al-Azim. Jadi Al-Azim itu nama-nama Allah. Insyaallah ya diingat ini ya. Jadi di Ayatul Kursi ada 5 nama-nama Allah. Termasuklah Al-Azim, termasuk Al-Ali, termasuk Al-Qayyum, termasuk Al-Hayyu, termasuk Allah. Jadi Allah itu nama Zat. Ya, sedangkan Al-Azim yang terakhir tadi itu sifat musyabahah. Sifat musyabahah yaitu sifat yang diserupakan bagi pemilik keagungan ya. Pemilik keagungan. Ya, lanjut. Dan Nah, ayat ingat ya, 5 ya, terus. Dan ayat kursi ini juga mengandung 26 sifat. Dan Ayatul Kursi ini mengandung 26 sifat. Ini dicatat, tolong di garis sini disimpan di memorikan. Ini Ayatul Kursi. Dahsyat Ayatul Kursi mulai dari awal yang itu orang pembahasan ini. Nah, biar bisa dia memecah pokok kayu. Baca Ayatul Kursi, pecah pokok kayu. Duang, gitu ya. Iya, ataupun setan ibarat nak bocah. Ada berapa sifat nama Allah? Ada berapa sifat? Sifat Allah yang terkandung dalam Ayatul Kursi? Ada 26. Ada 26 sifat. 26 sifat. Asyiknya kamu bilangkan juga 20 sifat. Si Ayatul Kursi saya ada 26. Begitu ya. 26 sifat. Ditambah lagi tadi 5 nama menjadi 31 ya. Lanjut. Dan ayat kursi ini juga mengandung 26 sifat. 5 diantaranya dikandung oleh 5 nama di atas. Itu. Jadi sifat juga dia. Berarti 26 dikeluarkan 5 bukan 21. Jadi 26 itu sama yang 5 di atas. Bukan 31. Hasil saya maaf ya. Jadi 26 sudah di dalam 5 nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Intinya ya. 26 sifat dan semua. 26 sifat termasuklah di dalamnya 5 nama Allah. Dah, lanjut. Mungkin paham nih, mengerti gitu ya kalau kita ulang lagi. Lanjut. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Jelas sifat yang ke-6. Pokoknya tadi lagi 5. Langsunglah nama Allah tadi menjadi sifat. Kan nama Allah termasuk sifat. Ada langsung yang ke-6. Keesaan Allah dengan uluhiyah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Keesaan Allah uluhiyah. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Keesaan Allah dengan uluhiyah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Itu sebut yang ke-6. Yang ke-6 ya. Itu yang ke-6. Coba ulang balik. Yang ke-6 ya. Sifat yang ke-6. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Keesaan Allah dengan uluhiyah.
sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Itu sifat yang keenam. Keesaan Allah dengan uluhiyah. Bagaimana yang dimaksud dengan keesaan Allah dengan uluhiyah? Uluhiyah adalah sifat ketuhanan. Jadi keesaannya dengan uluhiyah. Jadi keesaannya ini keesaan disebabkan dia uluhiyah. Keesaan Allah itu dengan uluhiyah. Keesaan dia adalah uluhiyah. Karena uluhiyah lah dia, maka dia dianggap esa. Jadi keesaannya dengan uluhiyahnya. Dengan apa keesaan Allah? Dengan uluhiyahnya. Uluhiyah apa artinya? Sifat ketuhanan. Jadi dengan adanya sifat ketuhanannya itu, maka dia esa. Itu sifat yang keenam. Sifat apa? Sifat uluhiyah. Jadi keesaan dengan sifat uluhiyah. Bahwasanya dialah menyatakan bahwasanya dia yang berhak disembah. Itu sifat yang keenam. Bisa diterima, bisa dipahami. Itu yang keenam. Apa yang keenam? Sifat uluhiyah. Dengan sifat uluhiyah itulah dia dianggap esa. Esa yang bagaimana? Dengan keuluhiyahnya itu bahasanya dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Itu sudah dinyatakan di dalam ayatul kursi. Sana, kita lanjutkan. Lanjut. Sifat yang ketujuh, dinafikannya ngantuk dan tidur dari Allah karena dia hidup dan mengurusi makhluknya secara terus-menerus yang sempurna. Itu ya. Apa yang ketujuh? Dinafikannya kantuk dan tidur. Terus dari Allah karena dia hidup dan mengurusi makhluknya secara terus-menerus yang sempurna. Ya, karena dia maha hidup mengurusi makhluknya terus-menerus secara dengan sempurna. Itu sifat yang ketujuh. Apa sifat yang ketujuh? Nabi tidur dan kantuk. Ternabi kantuk dan tidur. Ternabi kantuk dan tidur. Kalau ternabi kantuk dan tidur berarti kebalikannya subut. Ingat, setiap ada yang ternabi tentu ada sifat yang subutiyah. Apa yang subutiyah dari kantuk? Yaitu hidup terus-menerus berjaga. Itulah qayyum, berjaga terus-menerus mengurusi makhluknya dengan kesempurnaan kekuasaan. Sempurna kekuasaan dia yang maha hidup dan dia yang terus-menerus mengurusi makhluknya itu apa? Sempurna kekuasaan, bukan sabah. Tak sabah kekuasaan, sempurna kekuasaan. Ya. Kenapa Allah maha hidup terus-menerus? Karena dia ternapi dari dirinya apa? Tidur dan kantuk. Baru dia hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya. Kan tadi mengurusi makhluknya dengan apa? Sempurna kekuasaan. Karena kesempurnanya lah kekuasaannya sehingga dia mampu mengurusi makhluknya. Tak lelah, tak capek. Mulai nang bosak sampai nang koji.
di bawah kuman plankton, plankton orang. Plankton. Iya, atom Molekul. atom molekul yang paling kecil lagi pokoknya. Diurus Allah. Jadi kalau bahasa itu tolong Allah itu jawabannya. Tolong, maaf tahu Bapak tolongnya. Karena dia sempurna Kuasaannya. kalau kekuasaan kurang tak lalu itu. Coba lah. Karena sempurna kekuasaannya. Jadi tak lelah dia, tidak. Kenapa Anda tahu Allah tidak lelah? Karena ternapi dari dirinya kan? Kantuk. Orang mengantuk dikono kenapa? Lelah. Anda istirahat. Baju Anda. Sifat yang keberapa itu? Sifat yang ketujuh. Apa? Ternapi, tidur dan kantuk. Ya sifat Nabi ya. Udah yang ketujuh. Terus dia begini bentuknya dia kayak macam berita gitu ya. Bukan satu ini tak begitu. Dia macam berisa modelnya. Nabi dari dirinya kan itu. Jadi dari situ saja langsung di poinnya gitu ya. Kalau macam di atas tadi 5 itu sedang Allah. Apa lagi? Al-Ayyu, Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Yang keenam itu tidak, ya bentuk gitu modelnya. Yang ketujuh tadi apa? Tidur dan kantuk begitu. Itu modelnya. Udah lanjut. Sifat yang ke-8. Ingat, apa yang ke-8? Kerajaannya yang menyeluruh berdasarkan firman-Nya. Kerajaannya yang menyeluruh. Kerajaannya yang menyeluruh. Jadi di atas kursi itu terdapat sifat yang ke-8 menyatakan bahwasanya kerajaan Allah menyeluruh dengan firman-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itu sifat yang ke-8. Ulang apa sifat yang ke-8? Mahir. Sifat yang ke-8, kerajaannya yang menyeluruh. Kerajaannya yang menyeluruh. Itu yang ke-8. Yang ke-8, kerajaannya yang menyeluruh. Jadi kalau ditanya Bapak, apalah diatul kursi ini sifat yang ke-8? Katakanlah kerajaannya yang menyeluruh. Dari mana ayat itu dapat Bapak? Dari tentang kalimat mana yang menyatakan kerajaan Allah menyeluruh. Ingat sajalah ada kata langit dan bumi. Berarti menyeluruh seluas langit, menyeluruh seluas bumi. Jadi mana kalimat itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kalau dah miliknya berarti apa? Kerajaan. Itu sifat yang ke-8 menyatakan kerajaan Allah menyeluruh. Seluruh apa? Seluruh langit dan bumi. Ingatlah kalau cerita masalah kerajaan ni. Ingat saya cerita siapa lah? Cerita si apa? Sulaiman. Siapa namanya? Nabi Al-Susah namanya? Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab. Mulai Musailamatul Kadzdzab minta sama Rasulullah SAW, bumi ini dibagi dua. Siapa untuk Nabi Muhammad Rasulullah, siapa untuk dia. Dia nak memimpin juga. Aku Muhammad beriman sama kau, asalkan ondaklah kau mewasiatkan bahwasanya sesudah kau mati, aku Nabi berikutnya, akulah penutupnya. Bawa aku beriman sama kau. Kayaknya kau pikirnya aku kecil-kecil Muhammad. Iya. Pikirnya kecil-kecil. Jadi ini bumi
Tidak dibagi dua siapa? Musailamatul Kadzab. Kadzab. Kalau sempat bumi dibagi dua berarti kerajaan Allah Separuh. separuh. Separuh untuk Musailamatul Kadzab, separuh untuk Allah. Untuk Allah. Ini yang dipimpin Rasulullah ini kan kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini mana separuh? Makanya Rasulullah rahmatan lil alamin. Alam. Apa arti alam? Rabbil alamin. Ini kan yang kita bahas di malam Jumat. Seluruh alam. Alam yang kaya nih. Mana bisa separuh? Makanya sesudah Rasul menjadi nabi dan rasul, tak ada lagi nabi yang siapa namanya? Yang seleting dengan dia kan ada kan macam Nabi Ibrahim kan dua, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi ayahnya kan. Tak ada. Begitu Rasul memimpin, pada mulai dan apa Nabi Isa saja tak lagi Nabi yang mengiringi. Termasuklah Nabi Muhammad Ta'ala memang habis kerajaan Allah Ta'ala itu memang dia mampunya gitu. Jadi apa sifat yang kita dapatkan di kursi ini menyatakan kerajaan Allah menyeluruh sempurna kerajaannya. Mana ayatnya? Lahu samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang seluas langit dan bumi. Jadi ma itu bisa kita maknakan seluas apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak lanjut. Sifat yang ke-9, keesaan Allah dalam kepemilikan ini kita ambil dari. Nah, coba ulang balik. Keesaan Allah Dalam kepemilikan. Keesaan Allah dalam kepemilikan. Nah, Ini kita ambil dari kan. ini kita ambil dari keesaan Allah dalam kepemilikan ya. Kita ambil ini la ta'khudhu bukan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu juga ya. Itu juga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi dari kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh di sini bersementara sudah dapat dua sifat. Sifat yang pertama tadi luasnya kerajaan. Yang kedua apa tadi? Pemilik kekuasaan. Pemilik kerajaan ya kan? Pemilik betul bang? Iya. Pemilik kan Keesaan Allah. apa tadi? Coba apa? Keesaan Allah dalam kepemilikan. Keesaan Allah dalam Kepemilikan. kepemilikan. Kalau yang ke-8 tadi luas kerajaan. Kalau yang ke-9 keesaan kepemilikan. Kepemilikan Allah ini esa. Kepemilikan dia. Jadi hak peto bagi dirinya esa. Dari mana kita dapat kan bisa ditunjukkan kepada kita tentang ayatul kursi gitu kan, yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan kepemilikan Allah itu esa gitu kan, langsung dari kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi juga. Jadi lam pada lahu lam al itu namanya al milki. Kalau dalam ilmu nahu namanya al milki. Milki itu apa? Kepemilikan. Milik. Pokoknya milik itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi ini milik kau. Kalau milik kau itu artinya kalau kita terjemahkan hari-harian itu apa? Milik kau berarti punya. Keren kan? Sebenarnya yang lebih pas lagi apa? Apa lepas diterjemahkan? Yang tahu Allah miliknya. Siapa Raja Handphone ni? Apa milik? Pemilik. Ulangi balik. Uang tangga Allah. Iya. Milik. Kalau kita terjemahkan dari hari-harian yang mempunyai. Tapi kalau menurut terjemahan Arab yang lebih pas lagi, milik itu artinya kajo. Jadi kalau handphone ini siapa raja handphone? Kan kalau tak handphone, malik kan raja kan? Raja. Jadi
Milik siapa ini? Artinya raja siapa ini? Siapa yang menguasai? Artinya siapa yang mau Menguasai. menguasai handphone ini? Makanya itu namanya lam lil milik. Lam lil itu lam raja. Raja. Yang menguasai. Menguasai. Ini rumah ini milik siapa? Artinya siapa raja rumah? Raja rumah ini siapa yang berkuasa di? Siapa yang bertindak menentukan maju mundur peraturan dan kata? Ya itu si ampu. Si yang punya kekuasaan namanya milik. Itulah raja. Milik itu raja milik. Malik. Milik. Milik pemilik. Rupanya tanpa kita sadari, rupanya kita sudah berbahasa Arab. Maka punya hutan milik itu Pak. Karena yang asli bahasa Indonesia bukan milik Pak. Punya. Jadi kita punya terjemahkan milik apa ngerti? Kamu tak mata milik itu Pak. Artinya tak aku jadi rajanya begitu kan? Berarti aku tidak punya kekuasaan di situ. Inilah sifat yang ke-9. 9 tadi kan? Yaitu apa tadi? Esanya Keesaan dalam kepemilikan. Dalam kepemilikan. Keesaan dalam kepemilikan. Jadi kalau esa dalam kepemilikan tidak ada yang bisa membatalkannya. Kalau kepemilikan kita tidak sempurna, kenapa bisa dibatalkan? Karena tak sempurna. Jadi ini esa mah bisa batalkan. Itu sifat yang kita dapatkan dari ayatul kursi ini. Menyatakan bahwasanya kepemilikan Allah adalah esa kepemilikan. Dari mana abang dapat menentukan begitu kotaknya? Karena dari kalimat lahu ma samawati wa ma fil ardi, didahulukan dulu lam lil milki. Lam itu huruf jar itu. Didahulukan huruf jar dulu baru ma. Lahu ma fis sama, anaknya ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Tempatnya begitu. Supaya pasti apa yang ada langit dan bumi lahu milik. Ini tidak miliknya. Menyatakan di atas itu ada lagi. Ini maksudnya. Ditekankan dulu miliknya. Apa maksudnya kalau dulu miliknya? Berarti jangan dulu cuba-cuba mengatakan yang lain yang mempunyainya. Jadi situ menyatakan bahwasanya kalau ta'ala yang lain dikatakanlah kekuasaan. Jadi kekuasaan kepemilikan. Masya Allah. Ditunjukkan oleh firman Allah lahu ma samawati wa ma fil ardh. Jadi ini kan Pak Suni habis ini kan kita hafal satu itu kursi dia. Yang saya kemarin malah sobat tak hafal ini tambah dia punya. Yang begitulah silahnya. Udah lanjut. Sifat yang ke-10. Kekuatan dan kekuasaan Allah yang sempurna. Kekuatan dan kekuasaan Allah yang sempurna. Kekuatan dan kekuatan. Abulan. Kekuatan dan kekuasaan. Ya. Kuat dan kuasa. Kekuatan. Apa bedanya? Kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan tenaga. Kalau kuasa wilayah. Kalau kuasa itu keagungan. Apa namanya kuasa ini? Ada yang tak batanago tapi berkuasa. Siapa kuasanya? Aku. Tapi begitu pun tak tahu kau tumbuh sama orang katanya. Kalau ini tidak, udah kuasa pula. Sempurna pula. La haula wala quwata illa bil apa ini? Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Jadi tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya. Daya itu kekuatan. Daya ini kan tenaga kan? Mengambil dari situ gitu ya. Kan begitu selalu terjemahkan la haula wala quwata kuat. Arti daya tenaga. Jadi Allah sanggup meletuskan gunung. Allah sanggup memecahkan langit. Dia kuat.
Kekuatannya sempurna. Kekuatan sempurna ini biar supaya makin ngam ke gitu. Kata-kata sempurnanya maksudnya. Itu ya bang. Nah, coba sekali. Tadi belum bisa. Itu berarti itu tak sempurna. Sama Allah tidak ada kata coba. Sama coba sekali. Mudah-mudahan kan bisa. Nah, berhasil. Tak sempurna itu. Karena pertama tadi kata-kata coba. Tak ada kata gagal. Tak ada kata gagal. Ini yang dimaksud kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Salah Allah itu. Tak begini. Tidak ada. Apa? Salah Allah. Tak begini. Tak ada kata gagal. Ini tak ada. Kun payakun. Sesekali pohon juga tak menjadi dah. Apa? Berarti tak sempurna? Tak sempurna. Ini Bang Juanda, Anda mendekatkan, memahamkan sama kata sempurna. Kenapa dok asik dok ada kalimat sempurna? Sempurna. Itu orang tu, ini orang tu pula dulu kokok sempurna. Salah juga. Apa yang sempurna? Tak sempurna mahal. Oh ini cocok yang sempurna. Jadi sempurna tadi itulah dia. Jadi kekuatan yang sempurna bukan sebatas tak ada yang melebihi. Kekuatan yang sempurna bukan sebatas tidak ada yang melebihi. Tetapi apa? Tak pernah tak ada gagal. Tak ada kata gagal. Kuat. Bah kalau begitu buat Allah Ta'ala, apa Allah tak bisa membuat dia dua? Mengapa Allah Ta'ala tak membuat sama dia anak? Kan? Kalau dia kuat, itu mustahil. Allah Ta'ala asal mau nanti dua bukan Tuhan. Kita tak menyatakan Tuhan ada kan itu. Ya, jadi yang ke-10 tadi bang ya? Ya, ke-10. Iya, kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Apa lagi sambungannya? Berdasarkan firman Allah, Man zalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, mulai itu kalimatnya. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat syafaat ya, man zalladzi yashfa'u, yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya. Jadi kata-kata izinnya. Jadi siapa saja tak menjadi. Tapi kalau dah ditahajud izinnya menjadi. Kan? Jadi kalimat ini mulai dari ayat ini, mulai potongan ayat man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, maka kita dapatkan sifat yang ke-10. Yang ke-10 menyatakan apa? Kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Kenapa? Mesti dengan izinnya. Jadi cerita kita yang lewat, jatuhnya kapas yang lembut yang sawanang itu jatuhnya hampir saja mata timbangan yang halus tak bergerak kan? Tak bergerak mata timbangan itu, ringannya kapas yang terletak tadi. Itu yang meletakkan kapas itu dengan izinnya Allah. Harus kecil itu izin Allah. Iya, dengan izin Allah. Kandas itu izinnya. Banyak kali itu. Jangan kita bayangkan itu buat saja itu bahwa ada izin Allah, Pak. Tidak. Kono kata-kata segala sesuatu itu. Udah. Jadi itu menyatakan apa tadi bang? Yang ke-10 tadi kan? Ya, ke-10. Iya, menyatakan apa tadi ini? Kekuatan dan kekuasaan Allah yang Kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Semua dengan izinnya. Dengan izin Allah. Jadi apa yang selalu kita minta sama Allah? Yaitu izin Allah. Izin Allah kepada yang kita inginkan. Gitu kan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
Ini sih nggak begitu. Ya, ada hantu. Udah, lanjut dikit lagi. Kita jam itu lagi. Paling jam jam. Lama Oke, lagi. lanjut. 20 menit lagi. Iya. Sifat ke-11, Sifat yang ke-11 dari Ayatul Kursi nih. penetapan India atau di sisi. Penetapan Iya, iya. India. Indi. Man dzalladzi yashfa'u indahu ya. Iya, Indahu. Indi. Nama itu India. Posisi. Ini sifat menyatakan apa sifat? Penetapan kan? Penetapan. Iya. Jadi kalau setelah penetapan berarti Tempat. tempat. Di sini coba kita lihat banyak tidak tempat Allah. Ya, Allah ada di mana, Mak? Mana? Di mana-mana. Apakah terjawab nanti? Kan itu kan? Iya. Karena indi itu di sisinya. Kalau di sisinya itu berapa tempat? Satu. Kalau nampaknya di sini nanti kita lihat. Karena indi itu isim makan. Apa isim makan menatakan tempat. Zorop makan namanya. Zorop makan ya. Saya begitu ingat saya dalam ilmu nahu itu adalah zorop makan. Kalau menatakan masa namanya zorop zaman. Kalau posisi namanya makan. Arti makan itu tempat. Tapi kalau makan dalam bahasa Indonesia punya. Tapi kalau makan dalam bahasa Arab artinya tempat. Agak beda sedikit Bang. Kalau sampai pula makan juga bahasa Arab, makan juga bahasa Indonesia, padahal bukan dulu itu kan. Udah bahasa Arab total itu kan. Jadi Indi penetapan India, penetapan. Berarti kata menetap. Penetapan. Apa kata dasarnya? Tetap. Kalau sudah kata tetap berarti ontok. Itu bahasa Surabaya. Ontok. Katanya balik itu juga. Iya. Sama. Ontok ya. Ontok itu berarti berhenti. Kalau berhenti berarti tempatnya ada berhenti. Nah itu yang dikatakan India. Penetapan tetap tempat. Coba lihat elok posisi. Bilang tidak begitu. Bagaimana ini lanjut. Sifat ke-11, penetapan India atau di sisi. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak di setiap tempat. Menyatakan Allah tidak di setiap tempat. Karena mengatakan Allah ada di mana, Mak? Mana? Banyak kok. Iya. Berdebat juga sama saya. Jadi tidak menyatakan tempat. Ingat itu ya? Iya. Bu. Berarti Allah tidak berada di mana Tempat. Tidak berada di mana tempat. Dari juga seminggu. Mana lah menyatakan bahwasanya Allah tidak berada di mana tempat? Yaitu kalimat India. yaitu indahu. Indah. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Ingat ini dah dari sini dah. Sampai karena ada Allah di mana tempat, Allah di mana. Allah ada di mana-mana. Di mana-mana kan itu kan? Iya. Tidak kuat, salah. Kalau menurut dari kalimat surah Al-Baqarah. Surah Al-Kursi di sana ada kalimat indi menyatakan penetapan tempat di posisi, menyatakan apa? Satu posisi. Mendahu. Ya. Apa? Jelas, lanjut. Ini adalah bantahan terhadap golongan Al-Hululiyah. Al-Hululiyah. Al apa? Al-Hululiyah. Al-ulu. Al-Hululiyah. Al-Hululiyah. Iya, golongan Al-Hululiyah. Hululiyah. Hululiyah. Iyalah. Ini kan Al-Hululiyah. Hululiyah ya. Hululiyah. Hulu, lam L kan? L. Al-Hululiyah. Al-Hululiyah ya. Hululiyah ya. Hululi. Hululi ya. Hululiyah. Dia huruf apa yang pertama? Al. Baru Al-Hululiyah. Al-Hululiyah. Oh, berarti Bantahan ini bantahan. iya, tidak artinya orang itulah yang ada pendapat seperti itu gitu kan? Gitu ya. Itulah masuk sifat ke-12. Udah. Itulah. Bentar yang yang mengatakan, ingat kamu ya, yang mengatakan Allah ada berada di mana-mana itu pendapat siapa?
Al-Uluhiyah. Berarti yang pemahaman aluliyah kau bang. Golakan nilai itu gue. Hah? Golakan nilai itu. Golakan ini. Ada jawaban Punya ada golongan ini bro. Apa itu dia? Yang bikin tak belum. Sekarang ini di mana sekarang? Apa itu ngomongnya? Allah itu ada di mana? Di mana-mana. Di mana? Banyak itu. Sekuler ini, sekuler. Menyatakan Berarti al-uluhiyah awal. Masa-masa Ada alulu? Al-uluhiyah. Aluliyah itu. Disangkal oleh Al-Quran itu ketika berfirman indah wa indah. Indah itu di sini. Di sisi. Namanya jorok makan. Apa? Jorok makan. Menyatakan tempat. Menetap, tetap. Harus berdak. Berarti ontok. Ini satu tetap. Udah lanjut. Ya. Itu sifat yang berapa? Ini yang tadi itu ke-11. Yang ke-11. Berarti berapa sifat lagi Bang? Banyak lagi. Tapi 26 dia. 26 udah 5 tadi sebuka ya. Lanjut. Masuk yang ke 11. 11 pula. sifat ke-12 Ke-12. penetapan izin. Kapan? Izin. Izin. Terus. Ialah dari firman-Nya illa biizni. Illa Biizni. ini yaitu penetapan izin. Penetapan izin. Sifat yang ke-12 yang kita dapatkan dari ayatul kursi adalah penetapan izin. Itu kalimatnya illa biizni. Apa artinya izin? Kecuali dengan izinnya. penetapan izin. Ini perlu dikantongi, dimemorikan, ingat itu. Yang memberikan hak izin siapa? Allah penetapan izin. Kenapa bisa dibagi yang baik? Itu kan izin dari Allah, kan ada benar. Izin. Aku jangan capek aku mendoa yang tak juga makbul. Allah mengizinkan Allah. Karena pemberi izin siapa? Allah. Penetapan izin bahwasanya izin yang ada dari Allah. Dari Allah. Illa Biizni. kecuali izinnya tak bergerak segala sesuatu. La tataharraku illa biidznillah, tidak bergerak sesuatu kecuali izin Allah. Tampunglah gorak bulu rumo. Bulu rumo kan halus lagi. Dihembus angin. Tak bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kehidupan tak bergerak untuk membantu aku kecuali dengan izin. Tum dipatuk liban berarti diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Ya bro, tak dipatuk liban. Nah, kenapa? Kalau aku bilang kan Allah jangan mengizinkan. Bah, Habis. tinggi pula izin kita izin Allah. Izin Allah. Salah itu. Iya. Begitu ku bacakan tadi ayat tu, aku nak patuh aku. Bahawa tidak diizinkan Allah kerana kau perintah Allah tidak mengizinkan. Mengizinkan lebih tinggi pula kau dari Allah. dari Allah. Alhamdulillah. Jadi yang ke-12 dapat kita sifat dari Ayatul Kursi tadi apa? Yaitu kekuasaan izin itu hak veto dimiliki siapa? Allah. Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kau pikir-pikir kemarin udah malas yakin meminta ke manusia ini kan? Kemana saya malas? Kalau saya lah, tolong makanya para sahabat, kan ada hadis itu putus dari sandal. Ya Rasul, putus sandalku, apa kata Rasul? Minta ke atas Allah, kata Rasul. Tak ada kan Rasul tidak mengajari sahabat tentang masalah Allah punya kekuasaan izin yang berikan apa? Rezeki yang segala macam mengajari kan. Mungkin lama-lama kita makin jauh dari Rasul tak banyak lagi lama-lama minta kepada makhluk. Minta pada makhluk jadi ujung-ujungnya. Tak ikan sikalan meminta sakit hati. Sudah diganti kita ingin ulang kan. Asal. Udah masuk yang ke-13. Banyak langkah cerita. Yang ke-13 apa? Sifat yang ke-13? Sifat yang ke-13
keumuman ilmu Allah. Nah, yang ke-13 keumuman ilmu Ilmu Allah. Allah, keumuman ilmu Allah. Artinya keumuman ilmu Allah itu banyak. Tidak bisa dapat jikalau diajarkan oleh Allah, jikalau dikasih Allah, kalau diajari oleh Allah ya. Bisa dapat ilmu tersebut jikalau diajari oleh Allah. Keumuman ilmu Allah, berarti ilmu Allah banyak. Yang banyak ilmu Allah itu cuman yang dikasihnya sedikit. Walaupun bapak 10 kali profesor. Ketika saya masalah ruh menggelotah, tak jawab. Yas'alunaka 'anil ruh. Dulu kan? Coba tengok dulu, lanjut. Baca apa dalilnya, ayat Qur'annya. Berdasarkan firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma, dia mengetahui baina aydihim, kan? Apa yang ada di hadapannya. Wa ma khalfahum, yang apa yang ada di Belakang belakangnya. Wa ma khalfahum. Jadi keumuman tentang ilmu Allah. Ilmu Allah. Ya, lanjut. Sifat ke-14 dan ke-15 14, 15. bahwa Allah tidak lupa terhadap masa lalu. Allah tidak lupa pada masa lalu atau masa lampau. Itu sifat yang ke-14 dan yang ke-15. Apa yang kita sebutkan ya? Wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum. Dari kalimat tadi ya'lamu Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang di belakang? Yang lalu. Khalfah itu di belakang. Itu diketahui oleh Allah. Tak lupa Allah. Jadi sifat yang ke-14 dan ke-15 apa itu Bang tadi? Allah tidak lupa terhadap masa lalu. Allah tidak lupa pada masa lalu. Allah tidak lupa masa lalu, yaitu wa ma khalfahum. Apa yang di Belakang. Yang di belakang. Tak lupa Allah jangan. Mulai dari sejak terjadinya Nabi Adam tuh sampai tak lupa. Bisa diungkapkan, bisa diudarakan. Kalau kami baca sifat 20, kalau andai kata Allah bukakanlah gitu, pintu kasapiah bagi kita, niscaya akan kita dengarlah Allah berbicara dengan kita dengan suara asli. Jadi kalau dia berbicara, kita kelar yang masa lalu. Jadi kita mendengar masa lalu itu bukan berarti memakan waktu mundur itu satu dia tak ada. Tidak berhitung, tidak terhitung kepada waktu. Bayangkan itu. Jangankan cerita yang diceritakan digesek Allah melewati Nabi Sulaiman, kerajaan Ratu Balkis kan? Anda. Ya, digeser Allah kerajaan Ratu Balkis sekedip tak sempat mata berkedip. Bayangkan lagi. Bayapa lah memutar kasih ng masa lalu. Itulah cerita kita dulu, seorang budak, ya kan, yang memanjat di pohon kurma 3 tahun yang silam. Mana yang peperangan? Ketika perang Badar. Bukankah kau waktu itu kau memanjat ke terus? Apa? Waktu itu kau dalam keadaan takjub begitu waktu melihat cahaya ngocak, tapi kan? Jadi hadirin, Masya Allah, inilah pula kalau kita mengaji tauhid ini gitu kan. Di celah-celah rusuhnya perang Uhud, perang Badar yang Rasul berada dalam kemah gitu kan, sibuk segala macamnya. Bisa pula di celah-celah itu turun wahyu menyuruh sesuatu, kan itu kan? Berarti tidak ada kendala sesuatu apapun jika Allah berkehendak. Dan bisa begitu sibuknya tumpang
Baca Rasul tak tidur sejenak ketika berdoa. Di situ pula ada turun wahyu. Bayangkan itu. Jadi ini semuanya udah kayak inilah namanya rekayasa Allah lah. Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuasa. Cuman beginilah dibuat Tuhan seakan-akan ada sedih, ada menangis, ada wafat di hadapan kita, ada yang gembira gitu kan. Namanya kehidupan. Makanya Bapak jangan memaksakan Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak seperti memberi tapak tangan. Memang inilah dia. Udah jalani aja. Udah ya? Itu sifat yang keberapa tadi Pak? Yang ke-14 dan 15. Mengatakan apa tadi? Bahwa Allah tidak lupa. Allah mengetahui masalah. Jadi pertanyaannya apa kalau tahu masa lalu? Tahu. Mana ayatnya? Wa ma khalaqahum. Apa sekali lagi? Allah tidak bodoh terhadap masa datang. Allah tidak bodoh terhadap masa datang. Tidak bodoh apa? Tidak bodoh. Tidak bodoh ya? Iya, terhadap masa datang. Maksudnya Allah tidak bodoh terhadap masa datang ini artinya Masa datang itu tahu dia. Masa yang akan datang. tak bodoh dia kan? Berarti tak bodoh dia masa datang. Berarti tahulah dia yang Belum kejadian. belum kejadian. Kejadian. Maksud saya ini pula. maksud saya ini bukan kalau dia maksud kita nih dia tidak bodoh masa akan Datang. kan dia berbicara mengatakan tidak bodoh Allah pada masa akan datang kan dipandang dari kata-mata kita ada kata masa akan datang bagi Allah mana ada akan datang Masa lalu, masa datang, tak ada. tak sama dia masa lalu mana tidak ada masa semua. Ada sebagian kitab ini Bang Abe. Nah, jadi masa akan datang yang belum terjadi di hadapan Kita. kita. Allah Sudah tahu. Cuma dia bikin dulu. Makanya nanti ada istilah Rasulullah, ramalan Rasulullah masa akan datang. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa pada umatku. terhadap umat. Oh, itu kan? Jadi akan datang saya ada kata itu kan di depan gitu. Nah, jadi jangan sampai abang nanti terfokus. Tak Allah masa lalu dia tahu, masa akan datang yang belum terjadi. Mengapa bisa Allah tahu yang belum terjadi? Jadi yang belum terjadi bagi kita. bagi hadapan kita. Allah Taala Udah tak ada memang. sama dia masa akan datang, masa akan datang. Masa lalu, masa datang, tak sama dia. Tak ada. Ya, mau kan janda. Nah, jadi jangan bikin-bikin. Itu yang mikirkan diri orang. Apa itu bang? Dari Berdasarkan firman-Nya, ma baina aidihim. ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka. Terus Sifat ke-16, sifat yang ke-16 kesempurnaan keagungan Allah. kesempurnaan keagungan ya. Iya. Kesempurnaan keagungan Allah. Karena makhluk tidak mampu mencakupinya secara keseluruhan. Iya, karena makhluk tidak mampu Cakup. Mencakupinya secara mencakupi secara keseluruhan. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, karena ada beberapa sifat lagi dan tak bisa saja dibaca-baca begitu. Memang anda ulas juga sedikit, begitu kan? Biar supaya semakin mantap dia. Saya rasa hadirin rahimakumullah, terutama pribadi saya sendiri adalah menurut Bapak dan saudara pemirsa cukup amat luar biasa sekali bagi saya tentang ayatul kursi ini. Ya, pertama berbicara terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat luar biasa sekali. Bukan mengatakan ada ayat-ayat nanti yang apa tidak, nanti dipandang dari segi turunnya, dipandang dari segi kapuannya begitu ya, kisahnya kan begitu kan. Tapi termasuk ayatul kursi ini yang bagi kita memang termasuk ayat yang istimewa dari segi padilah, sampai disebut namanya terpadi adalah Abdulul Ayat begitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, nanti untuk sifat-sifat berikutnya ya jangan ketinggalan ya. Jadi di episode berikutnya yaitu di malam
di malam Khamis. Jadi waktu dan tempatnya juga termasuk kayak tempat waktu gitu ya, untuk istirahat. Jadi kepada hadirin Allah, dari kami di mana ada kajian-kajian ini yang kurang sempurna, silakan sempurnakan dengan asatid yang lain, guru-guru yang lain, atau dengan kitab yang lain yang sifatnya untuk lebih menyempurnakan. Kalau andai kata ada yang kira-kira tak sesuai dengan keilmuan, itu adalah hak antum, dan berikan kritikan sehat agar kalau bisa kita ralat. Tapi saya yakin dan percaya memang ini yang sudah aslinya. Begitu yang ada kita wasitiyah, begitu yang aslinya, artinya tak kalah jauh dari terjemahan bahasa Arabnya. Begitu ya. Jadi untuk pamit kami dari hadapan Bapak dan hadirin Allah, kami serahkan mikrofon ini kepada saudara Ayu.